Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Noviana Nabila dengan NIM 23980152773. Saya merupakan mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan terkait ujian akhir semester pada mata kuliah Pendidikan Berkelanjutan Berbasis Konservasi dan Teknologi. Pada kesempatan kali ini terdapat beberapa topik yang akan dibahas. Topik yang pertama yaitu konsep SDGs, yang kedua tentang agen konservasi, dan yang ketiga terkait peran teknologi dalam pembelajaran. Mari teman-teman kita pelajari secara bersama. Apa itu SDGs? SDGs atau Sustainable Development Goals merupakan sebuah program pembangunan berkelanjutan yang di dalamnya terdapat 17 tujuan dan 169 target yang terukur dengan tenggat waktu yang ditentukan. SDGs ini diterbitkan pada tanggal 21 Oktober 2015 yang menggantikan program sebelumnya yaitu MDGs atau Millennium Development Goals sebagai tujuan pembangunan bersama sampai tahun 2030 yang disepakati oleh banyak negara dalam Forum Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Hubungan antara SDGs dan MDGs adalah bahwa SDGs dihadirkan untuk menggantikan MDGs dengan tujuan yang lebih memenuhi tantangan masa depan dunia. Konsep SDGs melanjutkan konsep pembangunan Millennium Development Goals atau MDGs, di mana konsep itu sudah berakhir pada tahun 2015. Jadi, kerangka pembangunan yang berkaitan dengan perubahan situasi dunia yang semula menggunakan konsep SDGs, maka sekarang diganti dengan konsep SDGs. Terdapat 17 tujuan SDGs. Yang pertama yaitu mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dan dimanapun itu. Yang kedua, mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi, serta mendorong pertanian berkelanjutan. Yang ketiga yaitu menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan bagi semua orang di segala usia. Tujuan SDGs yang keempat yaitu menjamin pendidikan berkualitas yang inklusif dan adil, serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua. Kelima, mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan. Tujuan yang keenam, menjamin ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi berkelanjutan untuk semua. Tujuan SDGs yang ketujuh yaitu menjamin akses terhadap energi yang terjangkau dan berkelanjutan serta modern untuk semua. Yang kedelapan, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, adanya lapangan kerja dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua. Selanjutnya, tujuan yang kesembilan yaitu membangun infrastruktur yang tangguh, mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong adanya inovasi. Tujuan SDGs yang ke-10 yaitu mengurangi kesenjangan di dalam dan antar negara. Yang ke-11, SDGs bertujuan untuk menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, berketahanan, dan berkelanjutan. Tujuan ke-12, untuk memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Tujuan SDGs yang ke-13 yaitu untuk mengambil tindakan segera dalam memerangi perubahan iklim dan dampaknya. Yang ke-14,
untuk melestarikan dan memanfaatkan sumber daya samudra, lautan, dan kelautan secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya tujuan yang ke-15 yaitu melindungi, memulihkan, dan mendorong pemanfaatan ekosistem darat secara berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, serta menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati. Tujuan yang ke-16 untuk mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, memberikan akses terhadap keadilan bagi semua, dan membangun lembaga-lembaga yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan. Tujuan yang terakhir yaitu untuk memperkuat sarana implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan. Pengoptimalan pendidikan dengan SDGs dapat ditinjau dari cita-cita negara Indonesia, yaitu keselarasan nawacita Indonesia dengan pembangunan berkelanjutan dapat mengakselerasikan pencapaian dengan optimal. Pembangunan berkelanjutan atau SDGs pada bidang pendidikan yaitu kualitas pendidikan yang baik dengan substansi menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang, menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang. Topik selanjutnya kita akan membahas terkait agen konservasi. Agen konservasi adalah seorang penggerak masyarakat yang memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan tentang konservasi yang baik dan secara sukarela bersedia untuk melakukan upaya konservasi di lingkungan manapun. Seorang agen konservasi harus selalu mendorong masyarakat untuk bertindak nyata dalam memelihara lingkungan, membersihkan lingkungan, dan tidak melakukan hal-hal yang merusak lingkungan sebagai penopang kehidupan manusia. Terdapat 3 pilar konservasi, yaitu yang pertama, pilar nilai dan karakter, yang kedua, pilar seni budaya, dan yang ketiga, pilar sumber daya alam dan lingkungan hidup. Terdapat upaya yang dapat dilakukan dalam penerapan degradasi dan konservasi pada kegiatan belajar mengajar adalah sebagai berikut. Yang pertama, dengan membiasakan peserta didik untuk hidup bersih dengan menjaga kebersihan dan kerapian kelas. Yang kedua, membiasakan peserta didik untuk menggunakan botol pribadi yang tidak berbahan plastik untuk mengurangi sampah plastik. Yang ketiga, dapat mengajak peserta didik untuk melarang membuang sampah sembarangan dan harus tertib menjaga kelestarian lingkungan sekolah. Topik selanjutnya, kita akan membahas terkait peran teknologi dalam pembelajaran. Teknologi memiliki peran yang sangat penting dalam pembelajaran berkelanjutan. Pemanfaatan teknologi yang baik dalam dunia pendidikan memiliki peran yang sangat vital dalam membentuk masa depan pendidikan. Teknologi harus dapat dimanfaatkan dengan baik dan bijaksana sehingga dapat mewujudkan lingkungan belajar yang dinamis dan relevan bagi peserta didik. Peran teknologi dalam pembelajaran yang pertama yaitu sebagai fasilitator pembelajaran. Teknologi dapat digunakan sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Teknologi bukan sekedar alat, tapi apabila dapat dimanfaatkan secara bijak dengan menggunakan aplikasi maupun situs yang tepat, maka teknologi dapat memungkinkan peserta didik untuk belajar dengan cara yang efektif. Peran yang kedua yaitu dapat digunakan sebagai penilaian formatif berbasis data.
Teknologi dapat digunakan untuk menerapkan penilaian formatif yang berbasis data. Penilaian formatif dapat memanfaatkan perkembangan teknologi seperti menggunakan Google Form, Google Classroom, Quizzes, Kahoot, dan lain sebagainya. Penilaian formatif berbasis data tentunya akan memberikan gambaran yang akurat terkait perkembangan peserta didik. Peran yang ketiga yaitu teknologi dapat digunakan dalam pembelajaran jarak jauh. Perkembangan teknologi membuat guru dan peserta didik tidak harus bertatap muka secara langsung untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dapat dilakukan secara online dengan memanfaatkan aplikasi Zoom, Google Meet, Google Classroom, dan lain sebagainya. Melalui pemanfaatan aplikasi tersebut, kegiatan pembelajaran tidak harus dilakukan dengan tatap muka secara langsung. Cukup sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan terkait konsep SDGs, agen konservasi, dan peran teknologi dalam pembelajaran. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.